Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada channel Yuan Martina, Guru Abad 21. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang apa itu pembelajaran kontekstual. Sebelum masuk ke pembelajaran kontekstual atau kontekstual teaching dan learning, mengapa materi ini sangat penting kita bahas, Bapak dan Ibu, dalam pembelajaran atau proses belajar mengajar di sekolah seringkali membuat kita ini kecewa ya. Apalagi bila dikaitkan dengan pemahaman siswa terhadap materi ajar. Mengapa? Karena seringkali setelah dilaksanakan proses pembelajaran, siswa belum bisa memahami secara utuh tentang materi-materi yang telah diajarkan. Jadi tidak sesuai dengan harapan kita. Seringkali siswa itu belum memahami sebuah konsep yang telah diajarkan secara berulang-ulang, tapi ketika diadakan evaluasi atau penilaian, hasilnya seringkali mengecewakan. Nah, ini salah satu alasannya mengapa kita harus membahas atau kita harus mengadakan suatu pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran kontekstual. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan mempelajari atau akan berdiskusi tentang apa itu pembelajaran kontekstual atau kontekstual teaching and learning. Berikut ini adalah beberapa ciri-ciri pembelajaran kontekstual. Yang pertama, mereka dibantu untuk membangun keterkaitan antara informasi atau pengetahuan baru dengan pengalaman atau pengetahuan yang lain yang telah mereka miliki atau mereka kuasai. Jadi pada pembelajaran kontekstual itu selalu dibantu ya, siswa selalu dibantu untuk membangun keterkaitan atau hubungan antara pengetahuan barunya dengan pengetahuan yang lain yang sudah dikuasai oleh mereka. Jadi selalu dikait-kaitkan dengan pengalaman siswa, dengan pengetahuan siswa yang lainnya. Yang kedua, pada pembelajaran kontekstual itu, siswa diajarkan bagaimana mempelajari konsep dan bagaimana konsep tersebut dapat digunakan di luar kelas. Jadi selalu diajarkan tentang bagaimana mempelajari suatu konsep, suatu teori, dan bagaimana konsep tersebut dapat digunakan di luar kelas. Jadi kegunaannya apa ini tentang materi ini, bagaimana penerapannya pada kehidupan sehari-hari, ini selalu diajarkan kepada siswa. Cara atau kapan atau bagaimana menerapkan konsep tersebut di luar kelasnya. Kontekstual. Nah, berikut ini adalah apa perbedaan antara pembelajaran kontekstual dengan pembelajaran yang tradisional. Yang pertama, pada pembelajaran kontekstual menyandarkan pada memori spasial atau pemahaman makna, sedangkan pada pembelajaran tradisional menyandarkan pada hafalan. Jadi sekali lagi, pada pembelajaran kontekstual itu siswa dibantu untuk memahami makna suatu pengetahuan, sedangkan pembelajaran tradisional bersandar pada hafalan saja. Yang kedua, pada pembelajaran kontekstual pemilihan informasi berdasarkan kebutuhan siswa. Jadi dipilih informasinya, pengetahuannya sesuai dengan yang siswa butuhkan pada saat itu atau sesuai dengan usianya. Adapun pembelajaran tradisional, pemilihan informasi ditentukan oleh guru. Jadi pada pembelajaran kontekstual itu siswa diberikan pilihan
bisa diberikan pilihan mana pelajaran yang akan dipelajari terlebih dahulu. Jadi bukan guru yang menentukan, tapi siswa yang menentukan siapa di antara materi ini mana yang lebih dulu akan dipelajari. Dan itu berdasarkan kepada kebutuhan siswa. Yang ketiga, pada pembelajaran kontekstual, siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Adapun pada pembelajaran tradisional, siswa secara pasif menerima informasi. Sangat berbeda ya. Jadi kalau kontekstual teaching itu berpusat pada siswa, adapun pembelajaran tradisional siswa bersifat pasif menerima informasi. Perbedaan yang keempat, pada pembelajaran kontekstual, pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata atau masalah yang disimulasikan. Sekali lagi, pembelajarannya dikaitkan dengan kehidupan nyata atau masalah yang disimulasikan. Sedangkan pada pembelajaran tradisional, pembelajarannya sangat abstrak dan teoritis, tidak berhubungan dengan kondisi atau kehidupan nyata yang dialami oleh siswa. Jadi selalu pada pembelajaran kontekstual itu selalu dikaitkan dengan kehidupan nyata atau masalah yang dihadapi oleh siswa. Perbedaan yang kelima, pada pembelajaran kontekstual itu selalu mengaitkan informasi dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa. Sekali lagi, selalu mengaitkan informasi dengan pengetahuan yang dimiliki siswa. Adapun pembelajaran tradisional memberikan tumpukan informasi kepada siswa sampai saatnya diperlukan. Jadi terus saja seperti menuangkan air ke dalam gelas, diisi terus dengan informasi-informasi yang baru. Tetapi kalau pada pembelajaran kontekstual itu selalu mengaitkan, ini ketika kita sudah masuk materi baru, lalu dikaitkan dengan materi-materi yang sebelumnya yang sudah dikuasai oleh siswa. Jadi guru harus memiliki keterampilan untuk mengaitkan informasi yang baru atau pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang sudah diajarkan atau sudah dikuasai oleh siswa. Yang keenam, perbedaan antara pembelajaran kontekstual dengan pembelajaran tradisional itu pembelajaran kontekstual cenderung mengintegrasikan beberapa bidang. Sekali lagi, pada pembelajaran kontekstual cenderung mengintegrasikan atau menghubungkan atau beberapa bidang pada bidang ya. Adapun pembelajaran yang tradisional cenderung terfokus pada satu bidang atau disiplin tertentu. Kalau kontekstual dihubungkan antara pelajaran matematika dengan sosial, dengan sains, atau dengan PKN, misalkan ya dihubung-hubungkan. Adapun pembelajaran tradisional itu terpisah pada satu bidang saja. Kalau misalkan pelajaran matematika ya matematika saja, kalau sains saja, kalau bahasa Inggris saja. Tetapi kalau pada pembelajaran kontekstual itu cenderung mengintegrasikan beberapa bidang. Perbedaan yang ketujuh antara pembelajaran kontekstual dengan pembelajaran tradisional itu, siswa menggunakan waktu belajarnya untuk menemukan, menggali, berdiskusi, berpikir kritis, atau mengerjakan proyek dan pemecahannya masalah melalui kerja kelompok. Sekali lagi, pada kontekstual teaching and learning, siswa menggunakan waktu belajarnya untuk menemukan, menggali, berdiskusi, berpikir kritis, atau mengerjakan proyek dan pemecahan masalah melalui kerja kelompok. Adapun pembelajaran tradisional, waktu belajar siswa sebagian besar dipergunakan untuk mengerjakan buku tugas, mendengarkan ceramah, mengisi latihan yang membosankan melalui kerja individual. Sangat berbeda sekali ya. Kalau pada kontekstual teaching and learning, siswa menemukan, menggali, berdiskusi, berpikir kritis, mengerjakan proyek atau problem solving secara berkelompok. Adapun pembelajaran tradisional, sebagian besar waktu belajarnya adalah untuk mengerjakan buku tugas, mendengarkan ceramah, mengisi latihan yang membosankan melalui kerja individual. Perbedaan yang ke-8, kontekstual teaching and learning, perilaku dibangun atas kesadaran diri. Perilaku siswa dibangun atas kesadaran diri.
Sedangkan pembelajaran tradisional perilaku dibangun atas kebiasaan. Jadi pada pembelajaran kontekstual itu kepada siswa itu ditanamkan adalah kesadaran dirinya. Baik itu kesadaran untuk misalnya literasi kah, atau kesadaran untuk disiplin kah, kesadaran untuk mencari informasi, kesadaran untuk mengerjakan tugasnya, kesadaran untuk berdiskusi dan lain sebagainya. Sedangkan pada pembelajaran tradisional itu dibangun atas kebiasaan. Dibiasakan literasi, dibiasakan sholat duha, dibiasakan membaca, dibiasakan mengerjakan tugas di atas kebiasaan. Tapi pada pembelajaran kontekstual itu yang dibangun adalah kesadaran dirinya, sehingga berarti yang disentuh adalah emosi siswa atau peserta didik untuk membangun kesadaran dirinya melakukan sesuatu yang diinginkan oleh tenaga pengajarnya atau gurunya. Yang kesembilan, perbedaan antara pembelajaran kontekstual dengan pembelajaran tradisional itu keterampilan dikembangkan atas dasar pemahaman. Sekali lagi, pada pembelajaran kontekstual, keterampilan dikembangkan atas dasar pemahaman. Sedangkan pada pembelajaran tradisional itu, keterampilan dikembangkan atas dasar latihan. Jadi yang dibangun adalah dia diberikan latihan terus, latihan, dan seterusnya. Sedangkan pada pembelajaran kontekstual itu dikembangkan atas dasar pemahaman nih, bagaimana supaya siswa itu atau peserta itu memahami pembelajaran sehingga dia bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan pembelajaran, bukan conditioning, bukan pembiasaan, tetapi adalah yang dibangun adalah pemahamannya supaya dia bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan yang ke-10, pembelajaran kontekstual itu hadiah dari perilaku baik adalah kepuasan diri. Sekali lagi, hadiah dari perilaku baik adalah kepuasan dirinya. Jadi yang dibangun pada pembelajaran kontekstual itu adalah kepuasan dirinya. Setelah siswa itu melaksanakan perilaku yang baik pada suatu pembelajaran atau suatu materi pelajaran, mereka akan merasa puas, dibangun kepuasan dirinya. Sedangkan pada pembelajaran tradisional itu hadiah dari perilaku baik adalah pujian atau nilai angka raport, diberi pujian, diberi nilai angka yang baik. Tetapi pada pembelajaran kontekstual itu siswa dibangun rasa puasnya. Dia merasa puas ketika sudah melaksanakan tugas-tugas baik secara kooperatif. Yang ke-11, perbedaan antara pembelajaran kontekstual dengan pembelajaran tradisional itu, siswa tidak melakukan hal yang buruk karena sadar hal tersebut keliru dan merugikan. Jadi, siswa sudah mempunyai kesadaran ketika dia tidak melakukan hal yang tidak baik itu karena dia sadar bahwa hal keliru itu akan merugikan. Sedangkan pada pembelajaran tradisional, siswa tidak melakukan suatu perbuatan yang buruk itu karena dia takut akan hukuman. Jadi dia takut dihukum, karena itu dia meninggalkan perbuatan yang tidak baik. Sedangkan pada pembelajaran kontekstual dia meninggalkan perbuatan yang buruk itu karena dia tahu itu akan merugikan. Perbedaan yang ke-12 pada pembelajaran kontekstual adalah perilaku baik berdasarkan motivasi intrinsik. Jadi, siswa melakukan kebiasaan baik itu sudah memiliki dalam dirinya itu motivasi intrinsik. Jadi dia tidak membutuhkan lagi motivasi dari luar. Jadi sudah dibangun atau sudah memiliki motivasi dari dalam. Sedangkan pada pembelajaran tradisional itu perilaku baik berdasarkan motivasi ekstrinsik, dorongan dari luar, baik itu pujian kah, hadiah kah, atau motivasi dari orang tua kah, dan lain-lain. Sedangkan pada CTL atau pembelajaran kontekstual itu perilaku baik berdasarkan motivasi intrinsik. Yang ke-13, perbedaan antara pembelajaran kontekstual dengan pembelajaran tradisional. Pada pembelajaran kontekstual, pembelajaran terjadi di berbagai tempat, konteks, dan setting.
Sekali lagi, pembelajaran dapat terjadi di berbagai tempat, konteks, dan setting. Tidak harus belajar di kelas, pada konteks tertentu atau setting tertentu juga dapat terjadi pembelajaran kontekstual. Misalnya bertemu siswa di luar kelas pun bisa terjadi pembelajaran. Adapun pada pembelajaran tradisional, pembelajaran hanya terjadi di dalam kelas. Kelas ini bukan berarti kelas itu ruangan ya, tapi kelas itu adalah suatu tempat di mana terjadinya pembelajaran. Jadi kelas itu bukan hanya ruangan saja, tetapi kelas itu adalah di tempat terjadinya pembelajaran, baik itu dia di masjid kah, di lapangan kah, di taman kah, yang penting ketika terjadi pembelajaran itulah namanya kelas. Jadi pada pembelajaran tradisional, pembelajaran hanya terjadi di dalam kelas ketika belajar. Sedangkan pada kontekstual teaching and learning atau pembelajaran kontekstual itu, pembelajaran bisa terjadi di berbagai tempat, berbagai konteks dan setting. Jadi semua orang adalah guru. Semua orang adalah guru bagi siswa. Jadi dia bisa mempelajari dari mana saja. Yang ke-14, pembelajaran kontekstual, perbedaannya dengan pembelajaran tradisional adalah hasil belajar diukur melalui penerapan penilaian otentik. Hasil belajar diukur melalui penerapan penilaian otentik. Jadi pembelajarannya pada pembelajaran kontekstual itu penilaiannya menggunakan penilaian otentik. Misalnya untuk aspek pengetahuan menggunakan tes tulis kah, tes lisan kah, atau penugasan. Adapun untuk penilaian yang sikap mungkin dengan menggunakan jurnal guru, jurnal perkembangan siswa dengan menggunakan lembar observasi. Kemudian pada aspek keterampilan bisa menggunakan proyek, produk, portofolio, dan praktek. Jadi menggunakan penilaian otentik yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Sedangkan pada pembelajaran tradisional, hasil belajar diukur melalui kegiatan akademik saja, baik itu tes, ujian maupun ulangan. Jadi pada CTL penilaian itu sesuai dengan aspek yang dipelajari, yang diajarkan. Apakah itu aspeknya sikap, sosial dan spiritual, apakah itu aspek pengetahuan, apakah itu aspek keterampilan. Masing-masing memiliki teknik dan metode penilaian tersendiri. Sedangkan pada pembelajaran tradisional itu hasil belajarnya diukur melalui kegiatan akademik saja berupa tes, ujian maupun ulangan. Nah, pada kurikulum 2013 ini penilaiannya dilakukan secara otentik, jadi lebih cenderung pada pembelajaran kontekstual. Pengertian kontekstual teaching and learning atau CTL. Jadi apa sih pembelajaran kontekstual itu? Pembelajaran kontekstual merupakan suatu proses pendidikan yang holistik yang bertujuan membantu siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya dengan mengaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari, baik itu konteks pribadi, sosial, dan kultural. Sehingga siswa memiliki pengetahuan atau keterampilan yang secara fleksibel dapat diterapkan atau ditransfer dari suatu permasalahan atau konteks ke permasalahan yang lainnya. Jadi sekali lagi, pada pembelajaran kontekstual itu adalah suatu proses pendidikan yang holistik, bertujuan membantu siswa memahami makna materi pelajaran itu yang dipelajarinya dengan mengaitkan materi pelajaran di kelas dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari, baik itu konteks pribadi, sosial, dan kultural. Jadi selalu dihubungkan antara materi pelajaran dengan kehidupan mereka, kehidupan siswa sehari-hari. Sehingga siswa memiliki pengetahuan atau keterampilan yang secara fleksibel dapat diterapkan atau ditransfer dari satu permasalahan ke permasalahan
Berikut ini adalah beberapa pendekatan pada pembelajaran kontekstual atau CTL. Problem Based Learning. Problem Based Learning yaitu suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar melalui berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah dalam rangka memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensi dari materi pelajaran. Jadi salah satu pendekatan pembelajaran kontekstual itu adalah pembelajaran yang berbasis pada masalah. Jadi ketika diajarkan suatu materi pelajaran, diberikan masalah dunia nyata sebagai konteks siswa untuk belajar melalui berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah. Yang kedua, authentic instruction, yaitu pendekatan pengajaran yang memperkenankan siswa untuk mempelajari konteks bermakna melalui pengembangan keterampilan berpikir dan pemecahan masalah yang penting dalam kehidupan nyata. Ini hampir sama ya dengan problem based learning. Jadi pendekatannya memperkenankan siswa untuk mempelajari konteks bermakna melalui keterampilan berpikir dan pemecahan masalah. Berikutnya, pendekatan yang bisa digunakan pada pembelajaran kontekstual adalah inquiry based learning, yaitu pendekatan pembelajaran yang mengikuti metodologi sains dan memberi kesempatan untuk pembelajaran bermakna. Jadi siswa diberikan kesempatan untuk menemukan suatu konsep atau pemahaman pelajaran. Jadi siswa yang menemukan. Project based learning. Project based learning merupakan pendekatan pembelajaran yang memperkenalkan siswa untuk bekerja mandiri dalam mengkonstruk pembelajarannya atau pengetahuan keterampilan baru dan mengkulminasikannya dalam produk yang nyata. Jadi siswa diberikan project ya untuk mengkonstruk pengetahuannya. Yang berikutnya adalah pendekatan pada pembelajaran kontekstual adalah work-based learning, yaitu pendekatan pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk menggunakan konteks tempat kerja untuk mempelajari materi ajar dan menggunakannya kembali di tempat kerja. Pendekatan berikutnya pada pembelajaran kontekstual adalah service learning, yaitu pendekatan pembelajaran yang menyajikan suatu penerapan praktis dari pengetahuan baru dan berbagai keterampilan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui proyek atau tugas terstruktur dan kegiatan lainnya. Jadi pendekatan pembelajarannya yaitu dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui proyek atau tugas terstruktur dan lain-lainnya. Jadi siswa diberikan keterampilan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik itu misalnya mengukur tensi darah kah, membuatkan minuman dan sebagainya. Jadi memenuhi kebutuhan masyarakat pada pembelajaran tersebut. Berikutnya, pendekatan yang bisa digunakan dalam pembelajaran kontekstual adalah comparative learning, yaitu pendekatan pembelajaran yang menggunakan kelompok kecil siswa untuk bekerja sama dalam rangka memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar. Jadi menggunakan kelompok-kelompok kecil siswa agar mereka bisa bekerja sama dalam rangka memaksimalkan kondisi belajar ya untuk mencapai tujuan belajar. Oleh karena itu, pada pembelajaran kontekstual itu tidak dianjurkan untuk pembelajaran secara mandiri tetapi berkelompok kecil. Berikut ini adalah 7 komponen contextual teaching dan learning atau CTL. Yang pertama inquiry atau menemukan. Yang kedua itu bertanya. Siswa dibiasakan untuk bertanya atau mempertanyakan suatu konsep. Kemudian konstruktivisme, siswa membangun pengetahuannya, jadi bukan siswa diberikan pengetahuan, diberikan ceramah, diberikan materi, tapi dia membangun pengetahuannya. Kemudian komponen yang berikutnya pada CTL adalah
masyarakat belajar atau learning community. Kemudian penilaian secara otentik, refleksi, dan pemodelan. Refleksi artinya dia merefleksikan pada akhir pembelajaran apakah sudah memahami materi pelajaran atau belum. Kalau belum, apa yang belum, masalahnya di mana sehingga dia itu kenapa belum memahami suatu materi pelajaran. Kemudian adalah pemodelan atau modeling. Berikut ini adalah model pembelajaran alternatif pada pembelajaran kontekstual. Pertama PBL, Problem Based Learning, kemudian DI, CL, dan LS, Lesson Study dan Multimodel. Berikut ini beberapa cara pengorganisasian siswa dan model belajar pada kontekstual teaching and learning. Dalam pengorganisasian siswa, yang pertama dilakukan tutor teman sebaya. Jadi yang mengajarkan atau yang transfer materi adalah dari temannya. Kemudian yang digunakan adalah sistem poin, presentasi secara bergiliran, pembagian tugas belajar, dan kelompok kooperatif. Ini dalam pengorganisasian siswanya. Adapun model pembelajarannya, problem based learning, discovery instruction, cooperative learning, lesson study, portfolio, dan multi-model. Berikut ini sintak pada kegiatan pembelajaran cooperative learning. Tahapnya, yang pertama itu adalah pendahuluan, penyajian informasi, kerjasama dan belajar kelompok, evaluasi, dan pengenalan. Nah, langkah-langkah guru pada saat pendahuluan adalah guru memotivasi siswa dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang kedua, penyajian informasi, guru menyampaikan informasi dengan demonstrasi, teks atau handout. Handout itu ya seperti slide ya. Kemudian tahap yang ketiga bekerja sama dan belajar kelompok. Nah, pada saat bekerja sama dan belajar kelompok ini, guru berkeliling membantu siswa saat mengerjakan lomba kerja siswa. Jadi guru berkeliling-keliling ketika mereka sedang berkelompok. Tahap yang keempat adalah evaluasi. Pada tahap evaluasi, guru memberikan tes atau kelompok yang menyajikan hasil pekerjaannya. Jadi bisa guru dengan memberikan tes, tanya jawab, atau kelompok menyajikan hasil pekerjaannya dengan cara mempresentasikan di depan kelas. Tahap yang kelima adalah pengenalan. Nah, pada tahap pengenalan ini guru menemukan cara-cara untuk mengenali karya dan prestasi individu atau kelompok. Jadi setelah dilakukan kerjasama dalam kelompok, kemudian dilaksanakan evaluasi dengan cara tes dan atau presentasi di kelas, pada tahap pengenalan guru sudah menemukan cara untuk mengenali karya dan prestasi individu atau kelompok. Jadi guru sudah mulai mengenali siapa siswa yang aktif, siapa siswa yang sudah memahami materi, dan mengenali karya-karya, hasil karya prestasi siswa. Sintak dalam problem based learning. Berikutnya adalah sintak pada problem based learning. Tahap yang pertama, orientasi siswa kepada masalah. Jadi pada pembelajaran berbasis pada masalah, guru pertama-tama diberikan orientasi kepada masalah. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan, mengajukan fenomena atau demonstrasi atau cerita untuk memunculkan masalah, memotivasi siswa yang untuk terlibat dalam pemecahan masalah yang dipilihnya. Jadi pada tahap pertama guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan sudah mulai memberikan fenomena atau masalah dan memotivasi siswa untuk memecahkan masalah yang dipilihnya. Jadi diberikan beberapa masalah dan siswa memilih masalah tersebut ya, misalkan secara berkelompok
kemudian diajukan beberapa masalah, dia memilih masalah yang ingin dia bahas. Pada tahap yang kedua adalah mengorganisasi mahasiswa untuk belajar atau siswa untuk belajar. Pada tahap ini, guru membantu siswa untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Jadi dia membantu siswa mendefinisikan tugasnya itu maksudnya apa, dan mengorganisasi tugas belajar itu yang berhubungan dengan siswa. Jadi dia membantu mengkoordinir siswa ya. Tahap yang ketiga pada pembelajaran berbasis masalah, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Jadi guru memberikan dorongan kepada siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Jadi siswa diberikan kesempatan untuk menyelidiki masalah tersebut supaya dia dapat menemukan pemecahannya atau penjelasan terhadap masalah tersebut. Pada tahap yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru membantu siswa untuk merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, video, dan model, serta membantu mereka untuk berbagai tugas dengan temannya. Jadi mempersiapkan siswa untuk mempresentasikan hasil karya pemecahan masalahnya. Tahap yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi dan evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan. Jadi dibantu untuk merefleksikan dan atau menilai terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses mereka selama mereka mencari pemecahan masalah. Membimbing pelatihan, guru mengecek siswa apakah telah berhasil melakukan tugas dengan baik serta memberikan umpan balik ya. Dicek nih siswanya sudah memahami materi atau belum. 5. Memberikan kesempatan. Dan guru memberikan kesempatan kepada siswa. Nah, pengajaran yang baik meliputi mengajarkan siswa bagaimana belajar mengingat, bagaimana belajar berpikir, bagaimana memotivasi dirinya. Atau pernahkah atau seberapa jauh kita mengajarkan tentang bagaimana belajar. Nah, jadi pada pembelajaran yang baik itu kita mengajarkan siswa bagaimana caranya mengingat, bagaimana caranya berpikir, bagaimana memotivasi dirinya. Jadi yang terpenting adalah sudah pernahkah kita ini mengajarkan kepada siswa bagaimana atau belajar tentang cara belajar, learning how to learn, ya, yaitu diajarkan melalui strategi-strategi belajar. Jadi pada dasarnya keberhasilan siswa bergantung kepada keberhasilannya belajar secara mandiri. Nah, apa itu pembelajaran mandiri atau independent learning ya, independent learner. Pembelajaran yang mandiri itu cermat mendiagnosis situasi pembelajaran tertentu. Dia memilih strategi belajar untuk menyelesaikan masalah belajar, memonitor keefektifan strategi tersebut, dan termotivasi untuk terlibat dalam situasi belajar sampai masalah terselesaikan. Jadi ketika siswa itu sudah menjadi seorang pembelajar mandiri, dia itu akan sudah mengetahui apa yang harus dia lakukan. Dia dengan cermat mendiagnosis situasi pembelajaran, dia juga sudah tahu caranya memilih strategi belajar yang tepat, dia juga memonitor atau merefleksi keefektifan strategi belajarnya, dia juga termotivasi untuk terlibat dalam situasi belajar sampai masalahnya itu terselesaikan. Jadi dia sudah tahu cara belajar yang efektif untuk mereka sendiri. Itulah namanya pembelajaran yang mandiri. Nah, ini adalah langkah-langkah penerapan PEKI 4R ya. PEKI 4R, PEKI 4R. Review, questioning, reading, reflecting, resitasi, dan review. Preview artinya kita mengadakan pendahuluan. Questioning, bertanya atau mempertanyakan suatu masalah. Kemudian 4R, reading,
sudah mulai membaca, reflecting, merefleksikan, resitasi, mengulang, dan review.